Sekarang kita cerita tentang timun emas. Yuk. Dahulu kala hiduplah seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo, begitu namanya. Pekerjaannya mencari kayu di hutan. Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia sudah tua. Mana bisa mendapatkan anak? Ternyata takdir menjadi berbeda. Pada suatu hari, setelah ia mengumpulkan kayu di hutan, tiba-tiba bumi bergetar. Seperti ada gempa bumi. Di depan Pok Rondo muncullah raksasa, bertubuh besar, berwajah menyeramkan. Iya, ini dia. Ini dia raksasanya. Ini dia. Terus Pok Rondo takut melihatnya. Hai Pok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, kata raksasa itu dengan suara keras. Benarkah? Tanya Pok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah besar, kau harus menyerahkannya kepadaku, jawab raksasa. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Pok Rondo tidak berpikir panjang. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Pok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi sebiji mentimun kepada Pok Rondo. Pok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang rumah. 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada sebuah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buahnya itu berkilau seperti emas. Pok Rondo memetik buah mentimun yang paling besar. Pok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Astaga! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang amat cantik. Pok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun silih berganti. Timun Emas tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Pok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Kayak gini. Iya. Pagi itu udara sangat cerah. Pok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum, 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 bumi bergetar, lalu disusul suara tawa menggelegar. Pok Rondo cemas, ia teringat akan janjinya kepada raksasa. Ho, 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 mana Timun Emas? Ayo, serahkan dia padaku, kata raksasa dengan suara menggelegar. Baiklah, kata Pok Rondo. Ia segera masuk ke rumah. Anakku, larilah dan bawalah bekal bungkusan ini. Pergilah sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Pok. Timun Emas segera berlari lewat pintu belakang. Maafkan aku, raksasa. Timun Emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak si raksasa. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian poknya.
Ia melihat biji mentimun, lalu ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib! Mentimun itu langsung berubah, tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti. Ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu juga, timun emas membuka bungkusan dan terlihat ada jarum-jarum. Segera ia menabur ke tanah. Sungguh ajaib! Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Namun, sang raksasa pantang menyerah dan ia terus berhasil melewati hutan bambu itu dengan terus mengejar. Timun emas membuka bungkusannya lagi. Isinya tinggal 2, yaitu garam dan terasi. Garam itu ditabur ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya ia berhasil berenang. Ia kembali mengejar timun emas. Namun semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati laut yang sangat luas. Akan tetapi ia tak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu pun terus mengejar. Timun emas melempar isi bungkusan yang terakhir berupa terasi ke arah raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang panas. Raksasa itu terkejut tapi terlambat. Dalam sekejap tubuhnya telah ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Kini timun emas bisa lepas bernapas lega. Di kejauhan nampak Pok Rondo berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Pok Rondo. Keduanya saling mendekap, berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Terima kasih.